jalan-jalan sambil mau fotokopi vaksin ya, vaksin karena besok mesti terbang pagi jam 3 dari Soekarno-Hatta. Nah, tapi kita ini lagi tutup, kita lagi nyari ke depan lagi. Terus nanti kita mau coba makan-makan. Gimana perasaannya mau ninggalin Indonesia? Biasa aja. Terus ninggalin ibunya gimana? Ya sedih. Nangis nggak kemarin? Dikit. Dikit. Terus gimana perasaannya mau ninggalin ibu gimana? Ya campur aduk. Campur aduk. Campur aduknya kenapa? Terus kenapa motivasi mau berangkat ke Jepang kenapa? Cari modal. Cari modal buat nikah. Ya itu termasuk usaha. Terus jadi kita bangga ya sebagai cucu Nur Rohman nih. Saya pernah terbang ke beberapa negara luar negeri termasuk Amerika. Dia juga go internasional. Dia masih Asia, dia Asianal. Dia Asianal. Jadi ya doakan kami sebagai cucu-cucu Nur Rohman tetap bisa eksis, lebih belajar mengenai makna hidup, terus tidak bergantung dengan orang lain. Sementara kita mau nyari fotokopi ke depan dulu, nanti kita sambung. Dadah. A few moments later. Yuk kita kira-kira sebenarnya di mana ya? Kayaknya sini. Oke. Kita mau lihat. Halo, kita udah ada di kamar. Besok pagi kita mau berangkat ke Jepang. Kita ya Mbak ke Jepang. Oke, nanti mau Jepangnya di daerah mana, Dek? Ibaraki, Kang. Ibaraki Keng. Ibaraki Keng. Kayak provinsi. Oke. Ini namanya Mas Bayu. Jadi adik sepupuku mau berangkat ke Jepang. Ini berangkat kedua kali. Jadi kita semuanya ini adalah sepupu gitu. Dan kita nggak sengaja hari ini pakai hitam-hitam gitu kan. Oke, aku sebenarnya sih lebih ngobrolnya bukan ngobrol ke lebih bukan ke personal gitu ya. Cuman aku pengen bagaimana sih kita saling memotivasi di dalam keluarga gitu kan. Kenapa sampai pengen mau ke Jepang gitu, terus motivasinya apa kayak gitu. Terus gimana perasaanmu Dek, mau pergi ke Jepang kayak gitu? Sebenarnya kalau disuruh ke Jepang mending kerja di Jepang atau di Indonesia? Mending kerja di Indonesia. Kenapa? Kenapa kalau di Indonesia? Ini dekat keluarga, Oke. dekat temen. Terus kalau sekarang mau ke Jepang itu karena apa? Finansial, oke. Nah, sekarang kita semua orang bekerja itu pasti motifnya adalah finance. Pasti no. Ya, terus hal yang menurutmu paling berat kali ini kamu harus ninggalin ke Jepang apa? Kalau mungkin waktu kita bandingin 3 tahun yang lalu, waktu berangkat dari awal ke Jepang itu kan mungkin lagi seneng ya, karena the first time I will go to foreign gitu kan, terus dapat pengalaman kerja. Tapi yang kali ini yang pengen banget, yang bikin kamu berat banget itu apa? Iya tetap keluarga nomor satu. Alasannya karena keluarga, ini kan keluarga, ya kan? Alasan keluarga yang pengen berat. Kan kamu masih single, belum punya keluarga. Nah keluarga di sini siapa yang bikin kamu berat? Ya orang tua no, pasti nih. Orang tua, kenapa? Kenapa? Ya karena belum bisa membalas. Oke. Kalau misalnya nih ibumu sekarang nonton atau bapakmu, kamu pengen ngomong apa? Cepat ngomong. Kemarin sudah. Ya nggak apa-apa, ngomong sekarang gitu. Ya terima kasih terus atas segala kebaikannya. Terus? Ya intinya bekerja di sana yang bukan untuk sendiri tapi untuk keluarga juga. Oke. Lalu ada biar harapan. Lebih enak, biar lebih orang tuanya lebih enak kan udah masa tua toh. Biar hidupnya nggak terlalu kok hidupnya ya. Pasti biar finansialnya juga lebih mapan. Mapan. Terus boleh cerita nggak? Kemarin kan pergi ke Jepang 2 tahun ya kalau nggak salah. 3 tahun. Kamu bisa dapetin apa aja? Spill dong, biar nanti kalau teman-teman lihat itu, oh ternyata bekerja di luar negeri itu harus dapetin ini gitu. Boleh cerita nggak? Dapat apa aja? Yang jadi tabungan sekarang?
Yang Ya. bisa bukan tabungan, yang jadi barang kayak gitu. Sebenarnya aku tipe orang yang nggak suka publish. Oke. Kan kita tanya. Terus apa lagi? Ya, ya Bisa beli kalau apa? Bisa beli apa? kalau saya nurut orang tua dulu. Tanah. Tanah, oke. Terus apa lagi? Ya, tanah, terus rehab sound. Oke. Oh, kamu punya, oh ya, dia lupa ya, dia punya bisnis. Jadi dia punya sound system nih. Persewaan sound system yang menurutku lumayan gede gitu ya. Yang bisa buat panggung dangdutan lah kalau aku bilang. Terus apa lagi? Ayam. Ayam, peternakan ayam juga. Oke. Terus nih, sawah ada. Sawah ada ya. Terus belum lagi tanah kering sama sawah lah yang jelas. Oke. Itu Sekarang yang masih ada. masih utuh semua, nggak ada aset yang dijual, nggak ada. Oke. Terus kamu punya pacar nggak? Punya. Terus kalau kamu pacarmu lihat mau pesan buat pacarmu apa dong? Udah kemarin. Ya cepet spill dong dikit. Saya bukan tipe orang yang ya nggak kayak apa-apa. gitu. Sekarang sama kakaknya harus ada tipe yang gini gitu. Tapi nggak bisa. Oh nggak Nanti bisa. Tapi ini bisanya udah pamitan ya. Udah. Terus bisanya sama-sama ke personal. legowo. Legowo. Oke. Nah ini adalah kakak kandungnya Mas Bayu. Kamu boleh nggak sih ngungkapin perasaan kamu sebagai kakak kayak gitu? Apa namanya? Kali ini mau pergi kayak gitu. Terus biasanya kalian barengan kayak gitu. Boleh nggak ngomong sama dia? Ya, yang penting apa namanya hati-hati. Terus apa jaga kesehatan. Jangan lupa hubungi keluarga. Terus Udah itu aja. Hubungi keluarga, ya hubungi keluarga. Terus kalau nih seandainya nanti di tengah kamu pergi, ada orang tuamu yang misalnya ada keadaan urgent gitu. Maksudnya urgent itu ada yang harus kamu harus pulang gitu. Kita diizinin nggak sih sama pihak kerja di sana? Kalau itu mungkin agak berat. Soalnya udah dari berkaca yang dulu-dulu, dari senior-senior jarang. Kalau di tempatku jarang harus bisa. Kontrak selesai. Iya, harus kontrak selesai. Kalau mau harus memutus kontrak sepihak. Oke, jadi ibu, bapaknya Mas Bayu, kalau kangen ditahan aja, anaknya jangan disuruh pulang, biar selesai dulu, ya gitu. Terus, kira-kira nih, kamu kan ini tahun kedua ke Jepang. Ada tips nggak sih kalau ada orang Indonesia yang mau bekerja di Jepang? Harus kayak gimana? Boleh nggak kasih tips ke teman-teman? Iya, yang jelas kan udah pernah ke sana harus bisa membaca peta. Lebih bijaksana. Terus? Tahun pertama untuk pengalaman, tahun kedua harus untuk apa ya, pengelolaan keuangan dan lain-lain harus lebih hati-hati lagi. Oke. Pengelolaan uang ya. Iya, terus, harus. Terus sama di Jepang nanti nih, kamu akan hidup di asrama atau gimana? Ya dikasih fasilitas mes. Kasih fasilitas mes. Oke. Terus hal yang paling kamu sukain di Jepang apa? Pas gajian. Lainnya itu. Apa sih beda atau bedanya Indonesia dengan Jepang apa? Bersih. Lebih bersih di Jepang. Bersih, terus suasananya ya juga enak. Suasana maksudnya suasana. Karena bersih itu makanya jadi enak. Kotanya tertata rapi. Terus pengalaman yang paling seru yang kamu kangenin ketika kamu mau balik ke Jepang apa? Makanannya atau apa kayak gitu? Ya kalau makanan standar ya. Standar aja. Nggak begitu suka kuliner. Terus tapi apa lagi? Yang jelas sistem kerjanya itu walaupun berat tapi mendidik. Nah, kalau ngomong didikan nih, apa yang kamu dapetin insight didikan ketika kamu bekerja di Jepang? Apa yang kamu dapetin terus itu merubah kepribadianmu? Schedule, semua harus schedule. Oh, berarti disiplin ya? Iya. Terus apa lagi? Schedule, terus harus tepat waktu juga. Punctual. Terus apa ya? Pokoknya kalau dikasih tugas nggak boleh nolak. Oke. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Terus wajib nggak sih harus bisa bahasa Jepang? Ya sebenarnya wajib. Kamu bisa ngomong bahasa Jepang loh. Tapi kalau saya sendiri standar. Dalam arti standar cuma bahasa untuk sehari-hari. Oke, coba kamu kenalan nama saya. Enggak mau. Mau, dia malu. Oke. Enggak mau saya. Oke. Terus apa namanya? Kalau ada Mbak Ika nih, ini ada Mbak Ika di sini nih.
Terus perasaannya gimana Mbak, dia tuh mau ninggal keluarga lama, tadi kan bilangnya kalau jangan lupa telepon keluarga kayak gitu. Terus kalau dari segi segi chemistry ya sama kakak adik kayak gitu, gimana perasaan? Nggak kayak yang pertama kan. Kalau pertama tuh kan nggak pernah pergi toh, terus pergi jauh, jadi rasanya tuh kayak ntar di sana gimana gimana gitu. Tapi kalau udah yang kedua udah ya mending, mulai terbiasa. Biasa ya. nggak kayak dulu. Oke. Kayak berangkat kemarin kan ya gitu. Kalau yang pertama kan saya dianterin temen, ada 10 orang ikut nganterin ke bandara. Terus orang tua, bude, Pada nganterin semuanya ya. kakak adik, Oke. Jadi terus nanti nganterin. kalau ini Sekarang selesai, lebih lebih mandiri kan udah biasa sendiri ya, aja. udah biasa ya. Terus nanti kan kamu kan apa namanya berangkat sendiri. Terus kalau nanti balik tuh ke tahun berapa kira-kira? 2025 2025 bulan 6. bulan 6 baru balik lagi. Mm-mm. Oke. Kayaknya kita kapan mesti jalan-jalan ke Jepang ya. Nanti kita bikin vlog di sana. Oke. Terus ngomongin cita-cita. Kita kan tahu nih, kita bukan dari keluarga yang berada gitu kan. Karena apa namanya mbah kita itu kan memang mbah kita itu kaya gitu ya, maksudnya kaya, punya tanah banyak gitu kan, punya tanah banyak. Terus tapi kita itu bukan, balik lagi, kita bukan orang yang maksudnya kaya yang bisa ngasih anaknya tuh nih kasih uang berapa miliar untuk menentukan masa depan. Tapi dengan adanya orang tua kita yang kaya akan nilai kehidupan, itu kan mau nggak mau membentuk kita menjadi apa mandiri kayak gitu. Kayak Ica bisa kerja di Jakarta, aku terus Bayu bisa melalang buana kayak gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya menurut kamu adil nggak sih di dalam keluarga? Tergantung perspektif orangnya sendiri. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau saya orangnya nerima ya udah jalanin aja. Jalanin aja. Dan jadi nggak bisa dibuat iri. Kalau kamu gimana, Cak? Ya sama kan, yang penting bisa menghasilkan uang buat menghidupi diri sendiri dulu, baru ngasih ke keluarga. Intinya jangan sampai membuat orang tua repot dulu kali ya. Gitu. Nah, terus nih, kalau ngomongin masalah pendidikan, ya kan, sebenarnya keluarga kita tuh juga bukan akademisi, ya kan. Memang ada beberapa apa namanya rating kita tuh yang udah rata-rata sarjana. Kenapa kamu waktu itu nggak mau dikuliahin, nggak mau ditolak, nggak mau kuliah, kenapa? Finansial terutama. Alasan utama finansial. Maksudnya kan bapak ibumu waktu itu udah mau biayain kamu kuliah. Tapi kan itu kan cuma gimana ya? Kayak ngasih modal di awal. Nanti loh. per semester kita bayar sendiri. Oh, kayak kamu dulu ya. Jadi Nila juga kayak gitu. Dia kuliah tapi dia bantuin ibunya gitu. Jadi bantuin kayak anak magang gitulah. Jadi ibunya bayar dia untuk itu sekolahnya. Itu. Terus nah, harapan terbesar kamu secara pribadi itu apa? Dalam konteks apa aja? Apa aja? Harapan terbesar pribadi. Harapan terbesar. Memulai bisnis yang baru. Oke. Merehab, termasuknya dalamnya merehab itu. Terus ya tetap membangun keluarga. Umurnya kan ya sudah 25. Oke. Kalau menurut saya 25 itu tambah nanti merantau 2 tahun atau 3 tahun kan otomatis pulang itu umurnya 28. Saya kira ya udah matang. Jadi lebih ke personal objektif dulu kali ya. Jadi apa namanya, tujuan pribadi dulu ya. Yeah. Kamu pengen berkeluarga. Iya, pasti. Bisnis gitu. Jadi nggak selamanya nanti ada di Jepang kan? Enggak ya. Okay. Terus kalau ngomongin Jepang nih, kamu pernah jalan-jalan kemana aja? Sedikit ya Mbak ya, karena di pertanian itu apalagi kalau musim panas kayak gini, saya pernah 3 bulan sama sekali nggak libur. Masuk terus. Sabtu Minggu masuk terus. Okay. Cuma jatahnya libur kan harusnya Sabtu. Tapi kan kalau sistem di pertanian itu kan nggak bisa ditunda-tunda. Kalau ini waktunya panen obat ya obat, waktunya panen ya panen, nggak bisa besok-besok. Nah itu karena itu kan
kita jadi terbatas, mobilitasnya untuk main jadi terbatas. Oke, terus tapi kamu pernah jalan-jalan kan? Ya pernah. Ke mana? Tokyo pernah. Tokyo, oke. Terus mana lagi? Terus Odaiba itu pernah. Heeh. Replikanya apa ya? New York yang untuk Oh, pakai oke, obor oke, itu. ya, berarti. Terus ke apa ya yang patung Gundam Oke, Yokohama itu. oke. Jadi lumayan banyak juga ya. Terus kamu pergi Eh. bareng-bareng sama teman-teman? Ya bareng, harus bareng, tetap bareng. Oke, menarik. Kayaknya kita mesti ke Jepang ya, Ca, nanti. Oke, kayaknya itu aja. Karena dia mau berangkat besok pagi dini hari, kita nggak mau ganggu. Kalau saya pribadi cuman mau bilang sama Bayu jangan lupa sholat. Bayu mau capek, pasti kerja itu capek banget. Apalagi kerja di agriculture gitu ya. Yang mesti pagi. Di lapangan lah. Ya, di lapangan itu mesti apa Ekstra. namanya, ekstra. Oh ya, spill dong, boleh spill nggak sih? Kira-kira kamu pendapatan per bulan dapat berapa? Jangan disebut angkanya, tapi sebut range-nya aja. Di antara Rata-rata. Iya, berapa? rata-rata. Rata-ratanya ya 10 sampai 15 lah. Segitu Bisa ya. Bersih. lebih. Itu bersih. Bersih. Kamu udah dapat tempat Ya itu udah kebayar semua, kayak tempat tidur, listrik, udah gas itu udah kebayar semua lah. nice. Oke. Rata-rata 10. Tapi bisa lebih. Bisa lebih. Itu dengan kamu lulusan SMK ya? Iya, SMK jurusan mesin. Oke. Itu aja. Jadi pesanku itu cuma buat Mas Bayu, jangan lupa sholat, kemudian sering-sering telepon, terus nggak usah mikir macam-macam, yang penting fokus kerja, jaga kesehatan. Kamu ada pesan apa, Mbak Ica? Udah tadi. Udah tadi. Oke. Selamat tinggal Indonesia. Bilang dong. Selamat tinggal Indonesia. Oke. Tapi ya jangan lupa kembalinya harus ke Indonesia. Yeah. Sejauh apapun kamu pergi, tempat yang paling enak kembali itu asalmu sendiri. Oke. Cukup. Oke, terima kasih.